Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi. Kemarin kita telah membahas tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, dan tentunya pada kali ini kita juga masih menyambung dengan satu tema, yaitu tentang bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan berpuasa. Pada kali ini kita akan membaca hadis dari Abu Hurairah. Ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk pasangan fi sabilillah, di jalan Allah, nudia, maka dia akan dipanggil min abwabil jannati, dari pintu surga. Ya Abdallahi, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini adalah kebaikan untukmu. Faman kana min ahli salati du'iya min abwabis salah. Barang siapa yang dia itu ahli dalam solat, maka dia akan dipanggil dari surga khusus, yaitu dari pintu solat namanya. Wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihadi. Barang siapa yang dia itu ahli jihad, maka nanti akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang dia itu ahli berpuasa, du'iya min babir rayyan, maka dia akan dipanggil dari pintu yang namanya pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang dia itu ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu yang tertulis di atasnya pintu sedekah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abbi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku yang berada di dalam tanggunganmu, wahai Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Jika seumpamanya semua orang itu akan dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah mungkin orang itu akan dipanggil dari semua pintu itu? Qala, maka berkata Rasulullah, na'am, benar, wa arju an takuna minhum, dan aku pun berharap menjadi salah satu orang di antara mereka. Artinya bahwa di surga itu ada banyak sekali pintu, ya. Mungkin yang disebutkan di dalam hadis ini hanya sebuah gambaran dari beberapa amalan orang-orang saja. Ada ahli sedekah, ada ahli jihad, ada ahli berpuasa, ada ahli bersedekah untuk pasangan, untuk suami atau untuk istri, untuk anak-anaknya. Ini merupakan satu buah gambaran bahwa banyak sekali pintu-pintu
yang spesial diberikan untuk orang yang memang berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Artinya bahwa surga itu sangat luas dan kita bisa masuk dari pintu manapun di surga tersebut. Jika kita salah satu orang yang betul-betul berjihad, berjuang, memperjuangkan untuk berjuang untuk anak istri, mencari nafkah untuk anak istri gitu kan, maka nanti akan diberikan satu pintu khusus untuk seorang yang memperjuangkan anak istrinya, seorang yang memperjuangkan keluarganya fisabilillah. Nanti ada pintunya khusus gitu. Maka kemudian di sini Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau umpamanya masing-masing orang akan dipanggil dari masing-masing pintu di surga itu, mungkin enggak sih orang itu akan dipanggil dari seluruh pintu itu? Kita ini bukan saja ahli berpuasa. Umpamanya orang itu ahli berpuasa juga, ahli sodakoh juga, ahli sholat juga gitu. Bisa enggak sih kita dipanggil dari seluruh pintu itu?" Kata Nabi Muhammad SAW, ya bisa saja. Artinya apa? Bahwa surga itu ibarat kita punya investasi saham ya. Kita bisa menaruh saham di perumahan-perumahan dan kemudian kita bisa memiliki seluruh rumah itu gitu, karena kita sudah menanam saham di dalamnya. Begitu juga nanti ketika kita ada di surga nanti, kita bisa menanam saham dari sekarang. Kita bisa menanam saham untuk ahli sholat. Kita bisa menanam saham untuk ahli ibadah, ibadah berpuasa umpamanya, ibadah sodakoh, ibadah menginfakkan harta benda kita untuk keluarga kita. Maka nanti kita akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu itu. Kata Rasul, ini diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa arju antakuna minhum, dan saya pun berharap, kata Nabi, menjadi salah satu golongan dari mereka itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis selanjutnya, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya nanti di surga ada pintu yang tertulis yang dinamakan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, ahli berpuasa nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk kecuali orang yang berpuasa. Pintu Rayyan ini akan dimasuki khusus oleh orang-orang yang berpuasa, ahli puasa gitu ya. Yuqalu aina shaimuna, dikatakan kepada mereka yang berpuasa, aina shaimuna, mana nih orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka kemudian para ahli puasa ini berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan dia kemudian berbondong-bondong memasuki pintu Rayyan yang tidak akan dimasuki oleh orang selain orang yang ahli puasa tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka semua ahli puasa ini sudah masuk semua, ughliqa, maka dikunci pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan lagi ada orang yang masuk satupun ke pintu tersebut, karena memang ahli puasanya sudah masuk semua.
Ya. Muttafaqun alaih, dan hadis ini juga disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi bahwa nanti di hari kiamat di surga itu ada pintu yang namanya pintu Rayyan. Dipanggil, di absen. Mana orang-orang yang ahli puasa? Silahkan masuk ke pintu yang bernama pintu Rayyan. Kemudian seluruh orang yang ahli puasa dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong memasuki pintu tersebut. Dan kemudian setelah seluruh orang yang ahli puasa tersebut masuk ke dalam pintu surga tersebut, maka kemudian pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa masuk ke pintu surga tersebut karena memang ahli puasa sudah masuk semua. Ini hadis riwayat dari Sahal bin Sa'id yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itulah dua hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.